Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM R1B1211092, kelas B Geografi. Adapun tujuan dari video ini ialah untuk memenuhi tugas dan sekaligus ulangan tengah semester mata kuliah Geologi Dasar. Adapun isi dari tugas tersebut, soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor-faktor apa yang mengendalikannya. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan beku dan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk. Adapun faktor-faktor yang mengendalikannya itu pertama tekanan tinggi suhu, kemudian aktivitas kimia. Nomor 2, sebut dan jelaskan beberapa tipe-tipe metamorfosa batuan. Tipe-tipe metamorfosa ini terbagi menjadi 3 berdasarkan proses dan cara pembentukannya, yaitu pertama, metamorfosa kontak atau termal, terjadi pada kontak sebuah intrusi magma atau lava melalui celah-celah atau lorong-lorong magma, sehingga terjadinya kenaikan suhu pada jalur tersebut, dan panasnya itu akan diteruskan ke batuan yang ada di sekitarnya. Kemudian kedua, metamorf dinamik. Ini terjadi pada dislokasi atau deformasi lokal yang intensif, dimulai dengan bereaksinya patahan, kemudian milonit, dan terjadinya pada temperatur rendah dan tekanan rendah. Proses terjadinya ini ialah perubahan mekanis pada batuan itu tidak terjadi rekristalisasi kecuali pada tingkat ionitik. Kemudian ketiga itu metamorf regional. Ini terjadi pada daerah-daerah yang lebih luas lagi akibat pembentukan pegunungan dibandingkan dengan tipe-tipe yang 2 tadi, yaitu 2 tersebut. Ini tipe yang regional ini berkaitan dengan orogenesis dan deformasi. Perubahannya itu terutama disebabkan oleh tekanan. Jadi gitu. Kemudian nomor 3. 3 itu jelaskan 3 tingkat derajat metamorfosa batuan. Berdasarkan tekanan dan temperatur yang berada di atas kondisi diagenesa, ada 3 tingkat derajat metamorfosa batuan yang dikenal, yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Adapun batas antara metamorfosa dan peleburan sangat dipengaruhi oleh jenis batuan dan jumlah air yang terdapat di dalam batuan tersebut. Kemudian nomor 4, uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Proses metamorfosa membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan batuan asalnya itu, baik tekstur, struktur maupun asosiasi mineral. Perubahan tekanan atau temperatur ataupun keduanya itu akan mengubah mineral dan hubungan antara butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya itu terlampaui. Selain faktor-faktor tekanan, temperatur, itu batuan metamorf juga terbentuk itu tergantung oleh jenis batuan asalnya. Kemudian nomor 5, sebutkan jenis tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf itu terbagi menjadi 4 lagi. Pertama, tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, kemudian tekstur berdasarkan ukuran butir, kemudian tekstur berdasarkan bentuk individu, kristal, dan terakhir itu tekstur berdasarkan bentuk mineralnya. Kemudian nomor 6, uraikan jenis-jenis struktur, foliasi, dan non-foliasi batuan metamorf. Struktur foliasi adalah struktur paralel yang dibentuk oleh mineral pipih atau mineral prismatik. Ini seringkali terjadi pada metamorfosa regional dan metamorfosa katalistik. Sedangkan struktur non-foliasi
adalah struktur yang dibentuk oleh mineral-mineral aquadimensional dan umumnya terjadi dari butiran-butiran granular. Struktur non-foliasi ini seringkali terjadi pada metamorfosa termal. Kemudian nomor 7, sebutkan perbedaan antara batu gamping dan marmer. Perbedaan antara batu gamping merupakan marmer yang masih sangat muda sehingga masih kurang baik jika dibuat untuk jenis kerajinan, sedangkan marmer itu jenis batuan kristalin kasar yang berasal dari batuan gamping atau disebut dengan dolomit. Kemudian nomor 8, sebutkan perbedaan antara sikis dan gneis. Gneis cenderung lebih berbutir kasar daripada sikis dengan lapisan mineral terang dan gelap. Kemudian lapisan-lapisan ini jauh lebih tebal dan lebih tidak teratur daripada yang ditemukan di sikis, sehingga di daunnya yang lebih berdaun diamati. Sedangkan sikis merupakan batuan yang terbentuk pada suatu batuan terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur tinggi. Jadi itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.